Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para bapak ibu, para bapak kiai, jamaah Masjid Al-Mubarak yang tercinta Kota Blitar, kita lanjutkan kajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbiru lan becik padha ngagungna sira kabeh Allah ing Gusti Allah minda ikmaliha indamakane sempurnane hitungane wulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sudah genap 29 hari atau 30 hari, kula panjenengan niku kan bertakbir ketika melihat tanggal 1 Syawal. Jadi ketika melihat tanggal 1 Syawal kan bertakbir mengagungkan datang Gusti Allah. Ngoten. Ngala mahadakum ing atase oleh nuduhake sapa Allah ing sira kabeh. Arsadakum tegese nuduhake sapa Allah ing sira kabeh lima alimi dinihi maring pira-pira tetengere agamane Gusti Allah. Allah telah menunjukkan, memberi petunjuk kepada kita semua, yaitu tentang tanda-tanda agama, tentang tanda-tanda kebesaran agama Islam, yaitu ketika tanggal 1 Ramadan ada bulan tanggal 1 Ramadan, kita diwajibkan berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Lalu ketika Allah memberikan petunjuk bulan 1 Syawal, kita dilarang berpuasa. Makanya wonten napa nika di dalam muroki salat Idul Fitri, ya ma'sarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, iklamu ana yaumakum hadza yaumun azim, ahalallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Wahai segenap golongan orang-orang Islam, orang-orang mukmin, ketahuilah harimu ini adalah hari yang agung, hari yang membahagiakan. Allah pada hari ini menghalalkan kepada kalian untuk makan, minum. Wa harama alaikum fihi siyam, dan Allah mengharamkan kalian berpuasa. Tanggal 1 Syawal, panjenengan-panjenengan Bapak Ibu dilarang untuk berpuasa. Mergo lek poso wis pas Ramadan nika. Di pas Ramadan nika panjenengan berpuasa selama 1 bulan. Lah niki lek pas tanggal 1 Syawal Bapak Ibu dilarang untuk berpuasa. Pak tamiru ya ahlas sholati ya ahla dinil Islam. Maka ramaikanlah wahai orang-orang yang biasa mengerjakan sholat, yang biasa sholat tarawih, yang biasa sholat 5 waktu, ramaikanlah hari rayamu ini. Wa ya ahla dinil Islam, hai orang-orang Islam, baik sing sholat atau sing boten sholat, sing sholatnya setahun pisan, ayo diramekne. Nah, ngoten. Mulakan iki umum. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri iki umum. Makanya Kanjeng Nabi ketika mengadakan sholat Idul Fitri didekek neng lapangan. Kersane nopo? Kersane sing gak tahu neng masjid niku mboten sungkan. Ngoten. Bijaksana Kanjeng Nabi ngoten. Ate lek khotbah mboten numpak mimbar, lek khotbah numpak unta. Iki Kanjeng Nabi. Sehingga khotbah Idul Fitri dengan khotbah Jumat niku wis seje. Lek khotbah Jumat ada duduk di antara 2 khotbah. Tapi lek khotbah Idul Fitri mboten lungguh enggak apa-apa. Ngoten. Jadi niku bijaksanane Kanjeng Nabi. Jadi di antaranya lagi murokinya ngazzamallahu liman yatanazzahu minal ayam. Allah memberikan pahala yang besar
kepada orang yang telah membersihkan dirinya dengan berpuasa, yaitu di hari-hari di bulan Ramadan. Lewis bar poso faktamiru ya ahlas sholati ya ahladin Islam. Hai orang-orang yang biasa sholat, biasa ibadah, biasa sholat, maka ramaikanlah hari raya Idul Fitri ini. Waya ahladin Islam. Hai orang-orang yang memeluk agama Islam. Tadi umum memeluk agama Islam. Baik yang ibadah atau yang enggak ibadah. Ini hari rayamu, ramaikanlah. Ngoten. Mulane nggih, sing mesti salat Idul Fitri niku mesti rame, rejo. Niku memang perintahnya begitu. Sinten mawon yang beragama Islam monggo diajak untuk meramaikan hari Idul Fitri. Bagi ibu-ibu mungkin keluarganya ada yang masih haid, ada yang masih nifas, tetap oleh Nabi dianjurkan supaya datang di tempat sholat Idul Fitri. Namun mawon mboten usah sholat. Hati mek ikut meramaikan, ya karo rukuan, lungguh, mendengarkan khutbah, ikut meramaikan, tidak usah ikut sholat. Niku zaman Kanjeng Nabi ngoten. Bijaksana Kanjeng Nabi sampai orang haid pun, orang nifas pun disuruh untuk meramaikan. Lah ngramek niki ora kudu sholat, teko di tempat sholat Idul Fitri, ndak ikut sholat, sementing teko. Ceduk koncone iso saling memaafkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasholla. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang telah membersihkan diri dengan berpuasa, dengan berzakat fitrah. Wa dzakara isma rabbi fasholla, lalu setelah itu mengagungkan asma Allah, bertakbir, berzikir untuk akan menjalankan sholat. Fasola, lalu Bapak Ibu mengerjakan sholat Idul Fitri. Tadi poso, zakat, takbiran, terus sholat Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang telah berpuasa, orang yang telah berzakat, lalu ingat kepada asma Tuhannya, asma Pengirane, mereka bertakbir, fasola, lalu paginya sholat Idul Fitri. Para Bapak Ibu, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Jadi bertakbir hukumnya sunnah, yang wajib adalah panjenengan ngedalaken zakat fitrah. Puasa panjenengan belum diterima oleh Allah sebelum panjenengan mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu, bagi yang ada. Para Bapak Ibu, zakat fitrah niku sebanyak 28 on per orang. Cara ditambah jadi 3 kilo mboten napa-napa. Pamang tatawa'a khairan kawa khairullah. Barang siapa yang berbuat-buat sosial kebaikan, maka itu akan lebih baik di sisi Allah. Jadi biasanya panjenengan zakate maulid Quran 28 on, maka ditambahi jadi 3 kilo. Itu adalah luweh apik. Syukur lek ditambahi neh enek duwite 50.000 nggih tuku lawuh. Mergo Kanjeng Nabi niku zakat kurma siap makan, Pak. Zakat kurma ki siap makan. Mboten kok sik dadak dipepe, dadak di napa niku dadak dimasak mboten. Kanjeng Nabi zakat kurma siap dimakan. Lah jenengan zakat fitrah pakai makanan pokok beras niku sik dadak diliwet, sik dadak dimasak. Dimasak ki butuh setrum, butuh api. Lah niku sik butuh lawuh. Lah mulane sing lebih baik luwih apik panjenengan zakat fitrah niku dan diberi uang. Iki nggih gawe nasi, iki nggih beli lauk pauk ngoten lho. Jadi siap makan. Lah ada zakat fitrah dimasak lawe rong enek. Lauk pauke rong enek. Kan rong siap makan niku. Sing apik wis siap makan, panjenengan berzakat fitrah 28
on atau 3 kilo, terus lalu dengan uang sebagai untuk lauk pauk, ben siap makan. Ngoten. Kuwi sing pas ngoten niku, Pak. Famang tatawa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang napa niku berbuat sosial, berbuat sosial sing apik, maka itu akan menjadikan kebaikan di sisi Allah. Para Bapak Ibu, zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi orang yang di suatu daerah menjumpai 1 Syawal atau memasuki 1 Syawal. Jadi ketika Bapak Ibu berada di Jakarta, teng kono 1 Syawal, ya panjenengan wajib mengeluarkan zakat fitrah neng Jakarta ngriko, ngoten. Jadi mulama nggih, zakat fitrah dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan panjenengan berada di suatu tempat. Di suatu tempat niku pas 1 Syawal dengan wajib mengeluarkan zakat fitrah di tempat itu, ngoten. Jadi diterangkan dalam kitabnya itu amma zakatul fitri fa mahal wujub waladhi gharabat samsun akhir yaumin min ramadhana. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan, tempat wajibnya adalah ketika Bapak Ibu yaitu berada di tempat itu ketika terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Wasah sufihi, dan seseorang pada waktu terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan berada di tempat itu, maka berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah dari mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai sore tanggal 1 Syawal, sedino blek. Niku jangan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ada waktunya, tapi zakat yang lain, zakat mal niku napa niku tidak dibatasi waktunya. Ingaten. Lek zakat fitrah ditunda-tunda tidak boleh kecuali menunggu yang berhak menerima zakat. Tapi lek zakat mal seandainya sekarang sudah ada, akan diberikan 5 hari lagi boleh. Akan diberikan 1 bulan lagi boleh. Lek zakat bukan zakat fitrah, zakat umumnya zakat. Tapi lek zakat fitrah mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai sore tanggal 1 Syawal itu panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Lalu seandainya sudah di luar, wis hari raya, sudah hari raya yang kedua, ini jenenge qadha. Mergo tidak tepat pada waktunya. Berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah yaitu tanggal 1 Syawal, dimulai dari terbenamnya matahari akhir dari bulan Ramadan. Jadi tajibu zakatul fitri fil maudhi ladzi kana satu fihi ngindal gurubi. Wajib mengeluarkan zakat fitrah di suatu tempat yang seseorang itu berada di tempat itu. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu para Bapak Ibu, yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sinten mawon, siapa saja. Dalam kitab Muhadzab disebutkan waman wajabat alaihi fitratuhu wajabat alaihi fitratu man talzamuhu nafaqatuhu. Bagi Bapak Ibu yang nanggung ekonomi keluarga. Bapak Ibu yang nanggung ekonomi keluarga, panjenengan di samping berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang panjenengan tanggung ekonominya, yang maisahnya, kehidupannya, dahare niku panjenengan tanggung, niku adalah panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Idza kanu muslimin, apabila yang panjenengan tanggung ekonominya niku adalah beragama Islam. Gadah putrane Kristen, jadi jangan nggak wajib menzakati putrane. Gadah putrane agamane Yahudi misalnya, niku panjenengan nggak berkewajiban mengeluarkan zakat untuk putrane.
Tapi lek putrane ki Islam, lah niku utawa putune Islam atau orang tua yang ditanggung ekonominya itu Islam, maka tengriku panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Lek wonten, lek boten wonten nggih boten lek jika ada ngoten. Wa wajada mayu'ati anhum fadilan nganin nafaqah. Diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah jika ada kelebihan untuk didahar 1 hari 1 malam. Ngoten. Misalnya ada beras 3 kilo, adanya hanya itu, terus keluarganya ada 9, lek diliwat, itu ndak enak beras, kayak sudah ndak bisa beli, niki ndak usah zakat. Kue diliwat, terus ben kena berangkat Buddha sholat Idul Fitri, mata ndak berwajiban zakat. Terus bar niku ngeten, basa sholat Idul Fitri, nopo zakat wakeh untuk setengah kental. Lah niku jenengan berkewajiban mengeluarkan zakat. Walaupun sudah selesai sholat Idul Fitri. Mergo waktu zakat mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya lagi. Berarti 1 Syawal. Itu beras wis bar beduk kae wis setelah zuhur. Niku panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat. Hanya mendapatkan beras untuk fitrah 1, yo didhisikne dirinya sendiri. Lalu ada lagi orang yang memberi fitrah, yo untuk fitrah istrinya. Ngoten. Dicicil ndak apa-apa ngoten. Jika ada lek mboten ya mboten usah zakat. Islam niku mudah, Pak. Enggak sulit, mudah. Fayajibu ala abi wal umi wa ala abihima wa umihima. Wajib kagem panjenengan niku jika ngopeni datang wong tua, ngopeni datang bapak, ngopeni datang ibu, niku panjenengan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya jika panjenengan mampu. Wong tua sing diopeni, orang tua sing tengriku ekonomine ikut panjenengan, niku panjenengan wajib mengeluarkan zakatnya. Wa in ngalau, walaupun sampai sak dhuwur mbah buyute jenengan, jadi orang tuane jenengan, terus mbah jenengan, mbah buyute jenengan, terus yang bae lah niku tumut panjenengan ikut. Ing dalem nggih menika lek dahar ekonomine ikut panjenengan, lan niku panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat jika ada. Fitratu waladihima waladihima, termasuk malih panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat niku nggih menika jika orang tua niku ya duwe putra, termasuk dulure jenengan, adik panjenengan, termasuk malih mase panjenengan. Niku seumpami seandainya ikut panjenengan ekonomine, makan tiap hari ikut panjenengan. Adik panjenengan, kakak panjenengan yang ekonominya panjenengan tanggung, Bapak Ibu, niku panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakatnya ketika tanggal 1 Syawal. Jika ada lek enek ndak usah. Ngoten. Berarti tengriku ngoten. Wa in safalu, walaupun sak mengesor. Contone putra jenengan gadah putra, berarti dadi putu. Putune duwe anak, putune putu. Jadi terus putune putu semuanya ikut dahar neng daleme jenengan. Ekonomi sing nanggung panjenengan. Niku sampai sak mengesor putune putu sampai putune putu. Itu berarti lek sing nanggung ekonomine panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai menika surupe matahari tanggal 1 Syawal. Jadi napa niku 1 hari
tanggal 1 Syawal berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Wa alal waladi wa waladil waladi, jadi termasuk berkewajiban anak-anak. Jadi anak-anak putrane putra, jadi anak-anak berarti cucu-cucu niku lek misale panjang tanggung ekonominya, panjenengan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Wa in safalu, wa in ngalau idza wajabat alaihim nafaqatuhum. Jadi dari mulai ke bawah sampai ke atas, jika ekonominya panjangan tanggung tiap hari, makanya dahare jangan tanggung, panjangan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Para bapak ibu, niki sing biasanya nggak patek dirui, termasuk berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi istri yang dicerai. Istri yang dicerai masih tolak rojai. Tolak rojai ini ya talak 1. Bu, sampean tak pegat, ini jatuh talak 1. Niki waktunya 3 bulan. Lek 3 bulan dereng dibaleni, niki pernikahannya rusak. Lek rusak berarti wis duduk bojone. Mula ketika mentalak istrinya talak 1, iki sik seminggu nang dibaleni. Bu, tibake sing taksir kae mlayu, aku tak balik sampean ae. Lah, iki dadi bojone nah. Enggak usah disaksekne nang KUA. Enggak usah ngundang tanggane. Marai ngeru-ngerui gampang pegatan. Atau masih 2 bulan. Pokoknya dereng wonten 3 bulan. Niku panjenengan rujuk kembali sajake penak urip karo sampean Ibu, sampean dadi bojoku nah. Niki wis dadi rasa hijaban. Niki talak rojai. Talak rojai niki ibu sing ditalak rojai niki selama 3 bulan ekonomine sing ndanggung suami. Tapi biasanya suami ngono kuwi wis roh ki mak plencing nang ndi. Sik kewajiban ngopeni istri sing ditalak rojai. Ngoten. Lah bagi istri yang ditalak rojai niki sing wajib ngetokne zakat fitrah adalah suaminya. Ngoten. Berarti tajibu fitratu ngaman talzamuhu nafaqatu walau kana man talzamuhu nafaqatu zaujatan rosiatan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang menanggung ekonomi seseorang. Walaupun yang ditanggung ekonominya itu adalah istri yang ditalak rojai. Talak rojai, talak 1, talak 2, wis talak rojai. Ngoten. Walaupun itu talak rojai, maka yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah suaminya. Mergo suamine sik berkewajiban ngingoni. Wilek tolak rojai. Ngoten Bu. Lek sik talak rojai dengan panggah nuntut ekonomi kepada suami. Ngoten. Lah lek wong sing gak ngerti rumah saya wis tak pegat wis mlayu Jakarta rabineh. Lah sik ning kono sik napa talak 1 ekonomine sik ditanggung oleh suami. Mulane orang menikah kuwi kudu ngerti ilmune. Lek gak ngerti ilmune banyak yang jatuh dalam haram untuk dosa ki akeh. Menelantarkan istri. Oh sik kudune sik diupeni tinggal ngalih kan ngoten. Ai tolakon rosiyan walam tangkut ngidatuha qabla gurubi lailatul aidi. Jadi orang yang ditalak rojai, talak 1, talak 2, waktunya masih dereng wonten 3 bulan, terus memasuki tanggal 1 Syawal, maka bagi suami yang mentalak itu tadi berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Jadi untuk istrinya. Tapi bagi orang yang ditalak bain, tolak telu, niki berarti wis duduk bojone. Jika tidak hamil, maka suami tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Tapi ketika yang ditalak bain itu tadi
sudah napa niku hamil, pas hamil dipegat. Terus memasuki tanggal 1 Syawal, maka suaminya tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk istri sing wis duduk bojone tapi hamil. Jadi ketika mentalak 3, niki kan wis dadi bukan bojone, bukan istrinya. Niki suami nggak wajib ngingoni. Ngoten. Wis talak 3 iki berarti napa niku departemen napa niku kantor urusan pegatan niku wis ngedok niku mesti ngoten. Cara arepe balene ya ijapan neh. Ibarate ngoten. Lah jika hamil yang ditolak bain, tolak telu hamil niki suami sing mentalak walaupun itu bukan istrinya niku sik kewajiban ngingoni. Ya mesakne no wong hamil ditalak gek gak dhewe apa-apa nyambut gawe ra iso niku begitu kejamnya engkau hai suami ya. Nanti bagi istri sing ditalak bain talak 3 yang sudah bukan istrinya, jika hamil ketika ditalak itu hamil, maka suami tetap yaitu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Mergo niku ekonomine sik ditanggung suami. Mergo mesakne hamile niku lho, mesakne ngoten. Lek tidak hamil wis lepas, ya ora wajib ngingoni, enggak wajib memberi makan, enggak wajib napa niku memberikan zakat fitrah. Ngoten. Jadi napa niku didhawuhne ngoten. Jadi misale idza kanat bainan ghairu hamilin fala tajibu fitratuha. Bagi istri yang ditalak bain yang tidak hamil, maka suami tidak wajib mengeluarkan fitrahnya. Li sukutin nafaqatihima, karena gugur kewajibane. Lek ngingon iki gugur lek wis talak bain, talak 3. Niku neng kitab Inatul Thalibin ngoten. Para Bapak Ibu, di dalam berzakat niku kadang-kadang napa niku harta ki terbatas. Di zakat fitrah ki kadang-kadang keluargane 10, zakatnya yang ada hanya untuk 1 orang. Nah, terus itu yang diutamakan yang mana, ngoten. Nah, niku termasuk yang diutamakan adalah yang pertama lek manut dawuh Kanjeng Nabi yaitu fa'in wujida mayu adang an ba'dihim fa fi arba'atu aujuhin. Ada 4 pendapat. Keluarganya 9. Terus tengriku zakate mek untuk 1 orang. Niki ada 4 pendapat, tapi pendapat sing pas kula aturaken panjenengan ngeten. Fa'in fadhala sa'un akharu akhrajahu ngan fa'in fadhala sa'un akharu akhraja fa'in fadhala sa'un akharu akhrajahu ngan nafsihi. Apabila kelebihan iki mek 1, keluargane 10, lajeng tengriku zakate mek 1, maka akhrajahu ngan nafsihi digunakan untuk diri sendiri, kepala keluargane. Terus ternyata si enek wong wae wonten malih fa in fadhala sa'un akharu akhrajahu ngan zaujatihi. Bar niku terus enek tiang zakat. Wah, iki enek zakat neh dikeluarkan untuk istrinya. Fa in fadhala sa'un akharu akhrajahu ngan waladihi as-shaghir. Lajeng nek niku ternyata wonten malih ada orang lagi datang memberikan zakat. Maka berarti tengriku kan enek 3 malian. Lah niku untuk zakat kagem putrane sing alit. Putrane sing kari dhewe sing alit. Biasanya sing alit iki sing alit dereng saged nyambut gawe ngoten. Malah diutamakne diri sendiri, istri yang wajib diopeni, terus anak yang kecil yang wajib diopeni. Lah anak sing gede, lah kuwi cara golek pangan ning ndi kan ya iso, tapi iki kan mboten saged.
ekonomi ki ngoten, Pak. Jadi panjenengan berkewajiban ngopeni istri. Terus yugane enek gangsal. Terus enek sing cilik dhewe. Bar istri jenengan ngopeni anak sing kecil dhewe ngoten. Lah sing nomor sing 5 terus sing 4 memang wis nyambut gawe wis biyene mangan karepmu ndak mangan karepmu. Wong wis gedhe kan ngoten ta. Tapi sing kecil niki mesakne. Kuwi cara ngopeni keluarga ngoten niku. Jadi sing wajib ditanggung ekonominya istri. Lalu adalah anak sing paling kecil. Urutannya ngoten, zakat itu nggih padha, urutannya sami dengan urutan carane memberi nafkah pada keluarga. Fa in fadola saun akharu akhrajahu ngan abihi. Jika tengriku ternyata enek tiang zakat, lah niku terus digenjakati bapake wong tuane jenengan bapake. Fa in fadola saun akharu akhrajahu ngan umihi. Terus enek tiang zakat. Lah berarti enek tengriku panjenengan damel menzakati ibu panjenengan yang ditanggung ekonomine. Fa in fadhala saun akharu akhrajahu ngan waladihi al-kabir. Terus enek sing zakat neh. Lah tengriku panjenengan berfitrah zakat fitrah untuk putrane jenengan sing gedhe, sing barep. Ngoten. Dadi li anakulna al-fitratu tabiatun li nafaqah wa tartibuhum fin nafaqah. Jadi mengeluarkan zakat itu sesuai dengan urutan kewajibannya seseorang untuk ngopeni keluarga. Ngoten. Awake dhisik, diri sendiri, lalu istri, lalu anak yang paling kecil. Kan ngoten. Lalu bapake, lalu ibuke, lalu anak sing gedhe kan ngoten. Lah kok bapake biasanya bapak ibu ki nggak iso nyambut gawe lek sampun sepuh. Lah anake barep kok dikerekne. Lah anak barep ki lho mesti sik rasa. Cara ndak dahar 3 dina sik kuat. Cara golek-golek apa ngoten kan sik rasa. Tapi lek orang tua, kedua orang tua, nah niku bapak ibu jenengan niku cara golek utangan ngono kan nggih mboten pantes. Anakku ki lho ora patek beneh. Aku nggak tahu diwehi mangan, malah tak rewangi utang-utang sing jatuh ya jenengan. Lajeng para bapak ibu, salajengipun hubungannya tetap kalih nggih menika bab zakat. Lajeng wonten pembantu rumah tangga. Jadi termasuk biasanya lek sien niku tiang ngenger. Tiang ngenger iki berarti ikut ngawula, ikut tapi enggak nopo bayaran. Bayarannya iki cara anu namung iso dahar, iso nyandang, jadi diwehi pakaian, diwehi dahar. Niku ngenger. Biasanya sien tukang ngarit, ngoten niku ngenger. Lah niku termasuk masuk dalam ekonomi sing jenengan tanggung. Lah niku panjenengan berkewajiban wa mislu hadza ma yaksuru wuku fi misrina wa quraha. Di antarane contohnya mereka banyak terjadi di daerah kota-kota, di daerah desa-desa min istijari syaksin, termasuk tengeriku nyewa seseorang, menyewa seorang liroi dawabihi tengriku supaya nggih ngengon sapi, ngengon jaran ngoten. Masalah bisain muayyanin tengriku diopahi dengan opah sing genah. Mungkin tengriku ngopeni garwane jenengan sedinane dengan opahe pinten, utawa mingguane dengan opahe pinten, bulanane dengan opahe pinten ngoten. Fa inal fitrata lahu, maka panjenengan tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi buruh panjenengan sing panjenengan opahi. Likaune mu'ajaron, sebab buruh jenengan itu jenengan sewa tenagane. Ngoten. Ijaratan
dengan sewa sing sesungguhnya. Bi khilafima lau istakhdamahu bin nafaqah awil kiswah. Berbeda kalih tiang sing tengriku jadi pelayan keluarga panjenengan, tengriku nafakoi belanjane dahare klambine mengikuti datang nggih menika keluarga panjenengan. Wis mboten entuk gaji, mek entuk mangan, entuk klambi. Ngoten. Fatajibu fitratuhu, maka panjenengan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi buruh sing ora dibayar niku berarti masuk dalam keluarga panjenengan yang ditanggung, niku berarti panjenengan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Buruh yang dibayar bulanan, dinanan, mingguan tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, mergo sami kalih niku jangan nyewa orang, menyewa orang lain untuk bekerja wonten dalam jenengan wonten. Kakhodimi zaujati, seperti pelayane istri. Jadi istri ini kadang-kadang sing wong sugih nika enek sing tukang ngresiki kuku, tukang ngelus-ngelus sikile, tukang nyuceni sikile, enek tukang mijeti, enek buruh tukang ngilaki rambut ketiak, rambut kelek niku lho. Iya enek ngoten niku. Lah niku diopahi. Niku berarti enggak wajib dikeluarkan zakatnya, tapi lek enggak diopahi, misalnya hanya untuk makanan, untuk baju masuk dalam keluarga, niku berarti panjenengan niku wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Lajeng para Bapak Ibu, zakat fitrah itu harus makanan pokok. Ngoten. Lah sakniki lek wonten daerah sing tengriku misale ndak enek makanan pokok. Makanan pokok iki mendina ya mek golek iwak. Larang ngono walang. Terus zakate pripun niku? Niku zakate bagi masyarakat atau kampung yang daharane iki duduk makanan pokok. Kadang-kadang mek mangan daging, terus walang, ndak ngono bekecot. Misalnya kan wonten daerah tertentu ngoten. Lah itu zakatnya adalah mengikuti daerah terdekatnya. Ngoten. Di zakatnya mengikuti daerah terdekatnya. Lek daerah terdekatnya niku ternyata daharane biasane jagung, ya berarti bagi wong sing tiap hari hanya makan daging atau makan walang, belalang, atau makan gasir, niku zakatnya mengikuti daerah tetangga, ya kuwi gawe jagung. Ngoten. Lajeng para Bapak Ibu, jika suami dalam keadaan miskin, ngoten. Suami keadaan miskin niku enggak enek sing diudokne, enggak ada untuk zakat. Suaminya sendiri untuk mengeluarkan zakat diri sendiri aja enggak bisa. Lalu terus piye? Wala tajibu fitratu nafsiha ngalaiha. Bagi suami yang miskin niki nggih menika istri tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi misalnya ngeten, duwe istrine iki ya direktur bank. Lah suamine niki gering-geringen ndak iso nyambut gawe, atik ndak gablek pisan. Miskin campur fakir, campur ndak duwe atik misale lumpuh pisan gering-geringen. Wah wis pol-polan niku. Nah, ini untuk fitrah sendiri. Untuk mengeluarkan zakat fitrah itu suami itu tidak mampu. Maka ini istri walaupun jadi direktur bank ini tidak berkewajiban mengeluarkan zakat untuk diri sendiri. Hanya disunahkan. Mergo sing nanggung zakat iki kudune suami. Lah suamine ndak mampu. Lah istrine mampu, ya mampu kan duduk kewajibannya istri, kewajibannya suami, kewajibannya kepala keluarga. Kepala keluarganya tidak mampu,
maka tengriki istri tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, balik hanya sunnah. Disunahkan mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini wonten ngeten. Jadi walangan khuratin goniyatin ghairon nasijatin tahta muksirin. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi wanita sing merdeka sing sugih, di goniyatin yang sugih yang tidak nusus di bawah suami sing muksirin sing kangelan. Sing di suami sing napa niku sing miskin tur kangelan, tidak mampu. Fala tazamu alaihi, maka tidak wajib bagi istri untuk menzakati suami. Istri enggak wajib menzakati suami, lajeng istri tidak wajib menzakati diri sendiri. Mergo sing nanggung ekonomi ini adalah suami. Lingtifai yasarihi, karena hilangnya kekayaan, hilangnya kemudahan bagi suami, maka di situ suami nggak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Istri tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk suami, juga untuk diri sendiri. Wa tajibu fitratu nafsiha alaiha, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya istri itu untuk diri sendiri, tidak wajib. Lakin yusanulaha antuhrija ngan nafsiha, tapi disunahkan. Panjenengan ibu-ibu ngedalne zakat fitrah sendiri monggo, terus cara ndak ngedalne zakat fitrah niku ndak dosa jika suami panjenengan tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah. Mergo sangke miskin ngoten niku. Hanya sunah ngoten. Wa kadza kuluman sakotot fitratuhu litahamul ghairi, sematan ugi bagi orang yang ekonominya ditanggung oleh orang lain, jika orang lain itu tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, maka orang lain yang ditanggung ekonominya itu tadi tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Lek mampu sunah ngoten. Jadi yusanulahu ayukhrija an nafsihi ilam yukhrijha al mutahamilu. Jika orang yang biasa menanggung zakat fitrah itu tidak mengeluarkannya, maka bagi orang yang ditanggung tadi disunahkan mengeluarkan zakat fitrah sendiri, tapi nggak wajib. Para bapak ibu, kadang-kadang ketika akan zakat fitrah ki wontene mek setengah kilo, apa ya entuk ngoten niku. Zakat fitrah kan ukurannya biasanya gawe centak, gawe takeran. Jadi bil kaili dunal wazni al-i'timadu bil kaili, sing paling iktimat bisa dipegang itu bil kaili, dengan takeran, Pak. Dunal wazni orang gawe timbangan. Niku lek nek kitab Fathul Ahyar. Ngoten. Jadi nek kitab Fathul Ahyar ngoten niku. Jadi kon gawe takeran, boten damel timbangan. Lah teng riku eneke namung setengah kilo. Lah terus di zakat terus piye? Napa boleh? Niku nek kitab Fathul Ahyar ngeten. Waman ngindahu nafaqatu ngiyalihi wa ma yastajulahi li ngiyalihi wa dainihi la yajri ayatasaddaqa bihi. Bagi orang yang masih punya keluarga, punya orang yang ditanggung, punya tanggungan utang, terus ngriku lek dingge zakat atau dingge sedekah niku utangnya enggak kesaur, maka orang itu tidak boleh bersedekah. Jadi ketika hanya ada beras 2 kilo, lek 2 kilo ki lek nggih zakat kurang 8 on, atau ada beras 1 kilo. Wontene namung sak monten, dek keluargane butuh mangan. Tur ya duwe silian beras, utangan beras, silian beras ning tanggane sekilo. Iki lek dingge zakat
sile aku beras mengurung anu apa kuwi rong iso nyaur, lek tak nggih zakat kingko cah-cah ki ndak mangan, maka panjenengan tidak boleh berzakat. Malah haram mengke. Malah entuk dosa, kudune diliwet keluargane ben bahagia wareg, nggih zakat ngejar pahala, terus keluargane luwe, akhirnya lek luwe niku kadang-kadang tiyangku malah dadine ngawut. Ngoten. Lah teng mriku tidak boleh panjenengan bersedekah. Wa in fadhala ngandalika sai fa yustahabu ayat sedekah bijanul fadili. Lah lek turah sing diliwet turah, tapi turahe mek sekilo eneke. Ngoten niku panjenengan boleh berzakat hanya sekilo. Fihi aujuhun as-sohuha an-sobarong ala daiki panikma. Jadi panjenengan ken panggah berzakat dengan zakat sekilo niku wau. Lah niku adalah yang lebih baik. Sing apik gelem zakat ndak ketang mek sekilo dibanding sing belas. Ngoten. Jadi ketika zakat itu enggak genep 28 on itu tetap diperbolehkan. Ngoten. Monggo wonten sing tanglet. Waalaikumsalam. Sampun? Jadi anak sudah berkeluarga, berarti ini bisa ekonominya sudah berdiri sendiri, orang tua sudah tidak nanggung. Maka ketika zakat diberikan kepada orang tua itu adalah diperbolehkan. Mulane zakat niku digoleki keluarga sing cedhek riyin. Ibda binafsik, dahulukan sedekah itu untuk diri sendiri. Bar itu sing cedhekna. Ngoten lho sing cedhek nyolot ado ngoten. Jadi ketika panjenengan gadah keluarga yang miskin di daerah Blitar iki, lah panjenengan utamakan dulu sebelum tanggane. Ngoten, sadurunge tanggane diutamakan nggih menika dari napa niku kerabat dulur sing niku tergolong miskin, ngoten. Zakat sing teng mriku panjenengan berikan sendiri niki amil tidak mendapatkan apa-apa. Enggak enek bagian bagi amil. Berarti asnafe zakat sing panjenengan paringne piyambak, berarti asnaf golongan yang menerima zakat itu hanya 7. Tapi zakat yang dikelola oleh ngamil, berarti yang berhak menerima zakat kuwi enek 8 golongan. Lah ngamil nyapa bagiane wong ndak nyapa. Pada masa dulu, masa Kanjeng Nabi, jenenge mendhet zakat ngamil kuwi lek njukuk ka Masjid Mubarak mriki, ka Surabaya Masjid Al-Akbar mriko, numpak unta. Ngoten lek njukuk zakat niku. Mendhet dan membagikan. Lah sakniki lho amil kadang ngungkang-ungkang, rokokan, ngombe wedang kopi, terus mangan kerupuk karo gojegan, balik nggo setengah kebo, setengah kental. Lah sing wong miskin putrane iki lho mek kabeh 9, putrane kabeh 10, mek diwehi zakat 28 on kadang 3 kilo. Kuwi lho diliwet kaya kurang. Ngaten. Diliwet kurang. Bagi istri, kayak saya aturnya itu istri tidak, suami memberi zakat kepada istri itu tidak sah, kecuali jika istrinya kuwi panganane akeh. Nah, misalnya takire sedina ki 5 kilo, wes bleng 5 kilo, wes sedina 5 kilo. Niki sampai suami ki cara ngingoni ndak kuat. Maka ini zakat boleh diberikan kepada istri. Jika istrinya wis seneng mangan, panganane akeh. Iki dikecualikan ngoten niku. Apa ya enak ngoten. Jadi suami boleh memberikan zakat kepada istri
jika istri makanannya ndak lumrah. Oh, akeh ndak lumrah. Pokoknya jatahe suami iki nggih. Suami iki blonjo jenengan, Bu. Niku 4 on. Sedina ki 4 on. Jenengan 4 on sedinten lho nggih. Napa to, Mas? Kan mboten to. 4 on nek diliwet kan yo anu. Kejaba lek lawuhe bebek goreng itu sik duka. Isuk bebek goreng, awan bebek goreng. 4 on niku pun wareg. Lah istri niku 4 on ndak wareg. Panganannya ternyata sedinane kudu 5 kilo. Maka ini suami boleh memberikan zakat fitrah kepada istri. Ngoten. Mergo suami dalam menanggung tiap hari niki 4 on, ternyata iki kurang. Ngoten. Maka suami boleh memberikan zakat kepada istrinya. Tapi lek kados jenengan niku 4 on wis cukup. Niki berarti suami memberikan zakat kepada panjenengan itu tidak sah, tidak boleh. Ngoten. Mergo lumrah, ngoten lho. Sing entuk sing gak lumrah ngono. Nggih, zaman kecil saya itu di musola ya, ketika ada masyarakat zakat itu dicampur beras itu dijadikan satu, diulet kemudian ditimbang baru diberikan ke yang berat menerima zakat. Tapi sekarang saya melihat itu di masjid atau di musola itu tidak semacam itu. Jadi zakat dari masyarakat yang masih buntelan plastik itu terus dibagikan ke yang berhak menerima zakat. Sebetulnya macam itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua itu ada keluarga yang berzakat. Kemudian amil itu melihat keluarga itu termasuk penerima zakat. Ya zakat tapi akhirnya diberi zakat dengan amil. Itu bagaimana? Yang ketiga ada musola kemudian dijadikan masjid, tapi kecil ya, tapi dijadikan masjid tujuannya untuk itikaf atau dan itu. Terus dia masyarakat di situ berkeinginan untuk dijadikan ketika sholat id dipakai untuk sholat id. Padahal di sekitarnya itu ada masjid yang besar yang sebelumnya sudah ada, dan kalau dipakai untuk sholat itu masih nampung. Tapi musola itu berkeinginan ke masjid yang baru jadi itu, yang dulunya musola berkeinginan untuk mengadakan sholat itu bagaimana? Padahal sebenarnya itu ya masjid ya alirannya sama, alirannya yang mungkin lain. Para Bapak Ibu dalam satu kampung pasti kadang-kadang amil ketika napa niku ngupakara tentang zakat niku biasanya berasnya dicampur. Lah niku napa niku tujuannya supaya nanti yang berhak menerima zakat itu adalah yang sedang zakat terus tapi berhak menerima zakat niku ben boten supaya yang diberikan itu berasnya orang lain. Orang yang zakat lalu menerima zakat lagi tapi sing ditompoi zakat dhewe. Niki tidak sah. Mula ketika seseorang menerima zakat jadi berzakat di Masjid Al-Mubarak lalu diberikan lagi buntele panggah kresek ireng jerone panggah berase ya kuwi mau. Itu tidak sah. Mula harus yang diberikan adalah kepunyaan orang lain. Nah, maksud dari niku dicampur niku karepe supaya rata. Jadi cara katutan ki mek titik ngoten lho. Di cara katutan zakatnya sendiri itu hanya sedikit beras. Mula ketika seseorang yang berzakat fitrah lalu menerima zakat fitrah dari amil niki kedah dilihat Pak Bu
dilihat iki berasku apa dudu. Lek berasku dibalekne neh. Ngoten. Dibalekne malih njaluk sing duduk berase, ngoten. Dijole yang duduk berase. Ngoten. Dadi lek berase dhewe digone ngamil terus karo ngamile digawakne neh. Niku ya mek nggawa beras gone masjid digo balik neh ngoten. Dadi ngoten. Dadi zakat itu dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu, ngoten. Jadi napa niku bagi orang yang zakat niku tidak boleh menerima zakatnya lagi. Lek cara dituku niku ya ndak apik. Misalnya ngeten, saya menerima zakat saking panjenengan. Bar niku terus jenengan tuku malih, kan wis tak tampa berarti kan milik kula nggih. Terus jenengan tumbas. Wis tak tukune neh Pak Bayaki. Dimane aku sik rada demen karo beras kuwi. Misale niki mboten apik. Layang bagi enggak apik. Lajeng sing hubungannya kalih musola. Jadi musola itu dibuat masjid bagaimana? Niku tergantung ketika wakaf, Pak. Pilek wakaf iki musola, niku diowahi dadi masjid yo ora iso ya pangkat musola. Ya mau ngeten peraturannya. Masjid itu ada masjid jami, ada masjid biasa. Lek masjid jami adalah untuk Jumatan. Lek masjid mboten jami niku untuk ibadah salat 5 waktu. Ngoten. Dadi jenengan gadah musola. Terus jenengan wakaf nih. Niku jane ya masjid, tapi senes jami. Mergo mek dingge salat 5 waktu. Tapi lek masjid niki arane masjid jami. Niki masjid yang untuk Jumatan. Di dalam Islam yang ada masjid, musola, langgar, ngono kuwi mboten wonten, Pak. Ngoten. Ada masjid kecil, ada masjid besar. Terus tekniku etikaf. Etikaf itu kan diam, Pak. Diam di masjid, diam di tempat ibadah. Tekniku enek niate. Nah, etikaf itu biasanya mek sak jam, 2 jam loh, Pak. Ulama dulu etikaf itu 3 dino, 4 dino, kadang sesasi. Balik-balik mek kangen karo bojone, enek ngoten etikaf. Kadang-kadang 1 hari 1 malam etikaf niku. Lah saiki lho, 1/2 jam wis balik. Lah niku rong krasa cara anu. Etikaf itu kan karepe ngekerawak to. Ngekerawak ben ndak digodha anak putu neng omah ngoten untuk njungkung ibadah. Kuwi kudune nek krasa kan iso sampai 1 hari 1 malam. Mulane etikaf itu karo Imam Malik disyaratnya kon poso. Kon berpuasa. Lek ndak poso wis kangelan, diluk-diluk tuku es ning jowo. Ngoten. Jadi masjid ada masjid biasa, ada masjid jami. Yang masjid biasa berarti tempat ibadah, musola, langgar, panjenengan. Sing masjid jami, masjid yang untuk Jumatan. Ngoten. Boleh. Kalau mengadakan sholat Jumat itu ada peraturannya, tapi mengadakan sholat Id tidak ada peraturan. Sholat Id dikerjakan di rumah boleh. Sholat dewe untuk sholat sendiri boleh sholat itu. Dikerjakan di lapangan boleh. Di masjid monggo, di musola monggo. Yang penting dimakmurne. Ya mau lek Kanjeng Nabi diadakan tidak di masjid, tidak di musola, tapi di lapangan. Niku tujuannya supaya umat Islam yang tidak pernah ke masjid niku ora sungkan. Karo sing tasik nandang khet, nifas, disuruh datang, niku ya ben niku biar napa ikut meramaikan, nggak sampai ngregeti masjid sehingga didekek nang lapangan. Sian rong enek softtek lho Bu. Kadang-kadang wong khet ki ya ketes-ketes. Lah saiki kan wis enek softtek, lho enek softtek kan kadas gede kan ngoten. Iki ngoten niku. Boleh. Walaupun yang
Nggih, ada. Nggih. Salat Id boleh. Lek Jumatan ndak boleh, enak peraturannya. Tapi lek salat Id dilakoni nang omahe kok. Napa malih dilakoni di musola. Semakin semarak banyak jamaah semakin baik. Ngoten. Sing penting enggak saling unggul-unggulan. Jadi napa niku persaudaraan tetap. Ada perbedaan dalam hati saya tidak mempersoalkan masalah perbedaannya, cuma terkadang kita pernah mengalami ada 2 kali sholat Idul Fitri. Nah, kita mengambil keyakinan bahwa Idul Fitri jatuh di 29 hari. Kita nggak puasa kalau melakukan puasa karena hukumnya nah itu kita ikuti sholat Id. Nah pada hari berikutnya itu ada lagi yang mengatakan sholat Idul Fitri lagi. Apakah kita boleh mengikuti sholat Idul Fitri 2 kali? Terus yang kedua, cara kita utamakan sholat Idul Fitri yang pertama, apakah kita boleh puasa sampai waktu proses sholat di Idul Fitri yang berikutnya? Sholat Idul Fitri kadang-kadang hari raya tidak sama, ada yang Sabtu, ada yang Minggu, terus lalu yang Sabtu ini sudah membatalkan puasa dan sudah sholat Idul Fitri. Terus Minggu ada lagi sholat Idul Fitri. Apakah yang sudah sholat Idul Fitri tadi boleh mengikuti sholat Idul Fitri yang kedua, yang hari Minggu? Ini adalah tidak diperbolehkan. Hukumnya haram, termasuk pala ubul ibadah, bermain-main ibadah. Sebab dalam 1 tahun sholat Idul Fitri itu bagi seseorang, pribadi orang, hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Kalau misalnya Bapak Ibu sholat Idul Fitri hari Minggu, karena hari raya hari Minggu, terus ada yang hari Senin misalnya, lalu terus ikut lagi sholat Idul Fitri hari Senin, ini berarti hukumnya haram, bermain-main ibadah. Niku wis ora wektune, Pak. Berarti sing Senin niku bagi panjenengan adalah wis hari raya yang kedua. Lah dianjur nih supaya sholat Idul Fitri itu pada hari raya yang ke-1, Lalu ngeten, ketika panjenengan hari rayane Minggu, terus ngriku jenengan wis sholat Id, tapi sik poso, niki mboten pareng, kudu dibatalne. Ngoten. Lah terus saya mengke lek enekne hari raya ki Senin. Lah jenengan pas Senin wi poso Syawal boleh, mergo sing Senin itu adalah bagi panjenengan hari raya yang kedua. Ngoten. Pokoknya wis tanggal 1 Syawal itu panjenengan wajib membatalkan puasa. Sumu liru yatikum, waftiru liru yatikum. Berpuasalah kalian ketika melihat tanggal 1 Ramadan. Waftiru liru yatikum, mokelo. Berbukalah mokel ketika kalian melihat tanggal 1 Syawal. Fa'inhum ma'alaikum fakmilu iddata salatina yauman. Apabila mendung, bulan enggak tampak, maka bulan Ramadan sempurnakanlah 30 hari. Oke, pun siap, monggo. Itu apakah anaknya yang
jalan berikut itu masih dijawati itu kalau ada orang melahirkan terus anaknya itu meninggal dunia, apakah itu juga masih dijaga itu? Para Bapak Ibu, jika ada orang melahirkan, niki lek lahir sadurunge surupe srengenge dina Sawal, niki panjenengan berkewajiban memberikan zakat untuk putrane. Lahirnya sebelum surupe srengenge di tanggal 1 Sawal, di malam takbir kayak asar. Jadi misalnya lek mengke dalu takbir berarti sak niki lahir. Lah berarti mengke kan menjumpai bagian dari bulan Syawal toh. Lah ngoten niku panjenengan berkewajiban ngedane zakat. Ngoten. Tapi lek misale lahire iki wis bar magrib. Jadi bar magrib wis takbir nih kok masuk waktu magrib. Niku tidak usah dikeluarkan zakatnya. Ngoten. Mergo enggak menjumpai juse Ramadan. Tapi sing diwehi zakat ini adalah sing menjumpai bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ngoten. Nggih. Yang hamil, bagi wanita yang hamil niki mboten menzakati putrane sing sik ning kandungan, mboten dereng. Sing dizakati iki yang sudah keluar niku wau, yang menjumpai bagian dari bulan Ramadan lan menjumpai bagian dari bulan Syawal. Ngoten. Saya bukan hamil, tapi saya bahwa itu ada perawan tadi itu masih berada tiga. Lantas kalau hamil salah tiga, isinya sebetulnya salah satu atau dua masih boleh. Jadi ngeten. Yang talak 3 keadaan hamil, maka tengriki suami tetap nanggung zakatnya. Mereka termasuk nanggung ekonominya, mereka keadaannya hamil. Lajeng istri yang talak 3 hamil, lagi istri yang ditalak 3 hamil, niki suami tetap nanggung ekonominya termasuk zakatnya. Lek tidak hamil, tidak berkewajiban nanggung ekonominya, tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Terus masuk Pak Yai Wau? Boleh. Lah lek wis tengriku sudah napa niku bukan istrinya, wis talak 3, niki boten asal dikumpuli. Talak 1 sebelum dirujuk tidak boleh dikumpuli. Tak pegat, ini jatuh talak 1. Sak durunge dirujuk, dibaleni, niki tidak boleh dikumpuli. Harus yaitu nggih menika dirujuk dhisik. Dik, sampean tak baleni. Wis dadi mantenan neh. Ngoten. Lah niku misalnya hamilnya wis sampai 8 bulan. Nah, berarti kan kliwat 3 bulan toh, Pak. Jadi sadurunge talak 1 loro ki wis hamil berarti. Jadi sadurunge talak 1 loro wis hamil, terus talak 3. Nah niku suami tetap berkewajiban ngopeni jika hamil. Yang dimaksud talak itu apa kata-kata pegat itu? Yang lain misalkan tukaran hari ngono wis mulia ning mlebu.
pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Betaria soneta. Ngeten. Talak itu ada dua, ada sing sorry jelas, ada sing kinayah. Sing kinayah niku lek diniati jatuh talak. Wis kono bali nang mae mbokmu kono. Lek niate niki mentalak, niki jatuh talak satu. Nah, niatnya mentalak. Niate suami mentalak jatuh talak satu. Lek niate untuk jajerun nggih ngeget-ngegeti amrih kapok, niki enggak jatuh talak. Ngoten. Lah sing kamu tak talak, iki tolak sorry jelas. Jatuh talak satu. Nah, tak pegat, iki jatuh talak satu. Kuwi talak sing genah. Monggo Pak Haji Jeffrey. Nah, yang saya tanyakan begini Pak, kalau ambil zakat dengan panitia, itu kan panitia dengan zakat ada satu perbedaan. Nah, tapi kalau ambil zakat itu kan sudah dikeluarkan misalnya dari Kemenak, itu kan ada jangka waktunya 2 tahun sekali. Nah, kalau umpamanya tidak diurus kembali, itu kan akan berlaku atau tidak dilakukan syarat-syarat sebagai amil zakat dengan berjalan penelitian. Tentunya kalau yang saya pertanyakan masih kalau tidak mengurus maka masih bisa berlaku atau tidak berlaku. Tentunya kalau panitia ditunjuk oleh takmir itu apabila menyalurkan zakat tidak disalurkan atau kelupaan dengan panitia otomatis kita juga tidak gugur. Nah, kalau ambil zakat tadi kan sudah disampaikan bahwasanya kalaupun kita berikan lupa ambil zakatnya untuk memberikan kepada orang miskin, itu kita tidak sah. Nah, yang saya pertanyakan, SK-nya sudah habis, jadi ambil zakat apa itu bisa berlaku atau setelah diurus berlaku lagi kalau tidak diurus tidak berlaku. Nah, yang terakhir, zakat putra itu yang lain saya itu hukumnya yang mungkin nanas menggunakan, tapi umpamanya yang lain kita tinggal di kota kan yang zakat putra itu kita membersihkan. Ini umpamanya awalnya nanas, itu hukum kan berdebat zakat putra naik platform. Oke. Ngeten para Bapak Ibu, ketika zakat diberikan sendiri berarti sahmul ngamil, bagian amil tidak ada. Nah, saat ini wonten amil yang diangkat oleh pemerintah jangkanya mek 2 tahun. Berarti kalau di situ ada perjanjian bahwa jarak 2 tahun amil itu hanya waktunya 2 tahun, berarti tengriku ketika sudah 2 tahun niki wis tidak jadi amil. Berarti harus memperbarui SK-nya lagi. Tapi lek tidak ada ya enek jangka, hanya diangkat sebagai ngamil, selagi sing ngangkat niku ndak memperhentikan dan tidak istilahnya ndak enek napa niku ndak ada waktu tertentu untuk leren niki berarti selamanya. Jadi selama masih belum ada pemberhentian dari yang menunjuk, berarti tengriku panggah jadi amil. Tapi lek wis dibatasi 2 tahun, berarti ya 2 tahun itu harus diperbarui ngoten. Berarti lek wis diperbarui niku amil itu tadi napa niku bisa jadi amil lagi. Lek urung diperbarui, berarti amil itu tadi niku enggak jadi amil. Mergo wis dibatasi oleh yang ngangkat hanya 2 tahun. Berarti mek jadi panitia zakat. Panitia zakat tidak mendapat bagian dari zakat, balik diambilkan dari kas negara. Lek ngriki ya dijukukne kok kas masjid lho piye ngoten. Iki ngoten niku. Lajeng napa niku
Amil niku kudu pinter, Pak. Amil itu kudu pinter, nggih menika mengambil, membagikan. Niteni iki berase sapa, barang ngoten. Gak syukur mawon. Beras lek nggo jenengan baru balik nek. Dadi kudu niteni iki ngoten iki. Makaten sampun siang. Pun nggih cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.